Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4038. Kisah Miraj. Ibnu Ishaq berkata kepadaku dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku telah menuntaskan seluruh urusan di Baitul Maqdis, aku melakukan Miraj dan aku tidak pernah menyaksikan sebuah peristiwa yang lebih indah daripada peristiwa itu, yakni seperti seseorang yang melihat kematian saat sedang menjelang ajal. Lalu, malaikat Jibril membawaku naik hingga tiba di salah satu gerbang langit. Gerbang langit tersebut bernama Gerbang Al-Hafazah, para penjaga. Pintu Al-Hafazah dijaga oleh salah satu malaikat yang bernama Ismail, yang mengomandoi 12.000 malaikat, dan setiap satu dari mereka juga mengomandoi 12.000 malaikat. Di tengah-tengah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa Miraj, beliau melantunkan firman Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Quran Surah Al-Mudaththir 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ketika Jibril masuk bersamaku, malaikat Ismail bertanya, siapa orang ini? Malaikat Jibril menjawab, dia Muhammad. Malaikat Ismail bertanya, apakah dia sudah diutus? Malaikat Jibril menjawab, ya, sudah. Malaikat Ismail lalu berdoa untukku. Ibnu Ishaq berkata, sebagian pakar bercerita kepadaku dari orang yang berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat menyambut kedatanganku pada saat aku tiba di langit dunia. Semua dari para malaikat tersenyum dan memberi kabar gembira kepadaku. Ia tidak tertawa dan tidak tampak wajah gembira padanya sebagaimana yang terlihat pada malaikat-malaikat yang lain. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah malaikat ini? Malaikat Jibril berkata kepadaku, dia adalah malaikat penjaga neraka. Aku bertanya kepada Jibril tentang kedudukan malaikat Jibril di sisi Allah seperti yang pernah dijelaskan Allah Ta'ala kepada kalian yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Quran Surah At-Takwir 21. Dan bisakah dia memperlihatkan neraka kepadaku? Malaikat Jibril berkata, ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai malaikat, perlihatkanlah neraka kepada Muhammad. Malaikat penjaga neraka pun membuka pintu neraka. Api neraka tersebut menyala-nyala hingga aku menduga bahwa ia pasti akan menghanguskan apa saja yang aku saksikan. Aku berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkan malaikat tersebut untuk menutup kembali pintu neraka seperti semula. Malaikat Jibril pun memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka dengan berkata kepadanya, padamkanlah neraka itu. Kemudian neraka kembali seperti sedia kala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melanjutkan haditsnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ketika aku tiba di langit dunia, aku melihat seseorang sedang duduk dan arwah-arwah diperlihatkan kepadanya. Jika arwah tersebut diperlihatkan kepadanya dalam keadaan baik dan ia senang dengannya, orang tersebut berkata, ini arwah yang baik yang keluar dari raga yang baik. Jika sebaliknya, ia akan berkata dengan wajah muram, ini arwah jelek yang keluar dari raga yang jahat. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah dia, wahai Jibril? Jibril berkata, dia adalah nenek moyangmu, Adam. Semua arwah anak keturunannya diperlihatkan kepadanya. Jika arwah orang mukmin dilewatkan padanya, ia sangat gembira dengannya, sambil berkata, ini arwah yang baik yang keluar dari raga yang baik. Jika arwah salah seorang kafir diperlihatkan kepadanya, ia mengatakan, kepadanya, membencinya dan merasa terganggu dengannya, sambil berkata, ini arwah jelek yang keluar dari raga yang jelek. Kemudian aku melihat orang-orang yang bibirnya laksana bibir unta, di tangannya ada bara api dari neraka sebesar batu segenggam tangan. Mereka memasukkan bara api tersebut ke dalam mulut mereka, lalu bara dari neraka tersebut keluar lagi dari dubur mereka. Aku berkata, siapa mereka itu, wahai Jibril? Jibril berkata, mereka pemakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian aku melihat orang-orang dengan perut yang sangat aneh.
Mereka duduk di jalan yang akan dilalui keluarga Fir'aun seperti unta yang kehausan. Ketika keluarga Fir'aun akan dibakar dengan api neraka, mereka menginjak orang-orang tersebut dan mereka tidak mampu pindah dari tempat mereka. Aku berkata, siapa mereka, wahai Jibril? NG Jibril menjawab, mereka para pemakan harta riba NG. Lalu aku melihat orang-orang yang memegang daging yang empuk, dan di sampingnya terdapat daging keras yang busuk. Mereka memakan daging yang busuk tersebut, dan tidak mau memakan daging yang empuk tadi. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka, wahai Jibril? NG Jibril menjawab, mereka orang-orang yang NG. Kemudian aku melihat wanita-wanita yang digantung pada payudara mereka sendiri. Aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? NG Jibril menjawab, mereka wanita-wanita yang suka berbuat mesum dengan laki-laki lain saat suami dan anaknya tidak ada di rumah NG. Ibnu Ishaq berkata, Ja'far bin Amr bercerita kepadaku dari Al-Qasim bin Muhammad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemurkaan Allah sangat keras terhadap wanita yang memasukkan laki-laki yang bukan berasal dari keluarganya, kemudian laki-laki tersebut memakan harta mereka dan melihat auratnya. Ibnu Ishaq berkata, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril lalu membawaku terbang ke langit kedua. Di sana aku berjumpa Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketiga. Di sana aku berjumpa seorang laki-laki yang postur tubuhnya seperti bulan kala purnama. Aku bertanya, siapakah dia, wahai Jibril? NG Jibril menjawab, ini saudaramu, Yusuf bin Yakub NG. Kemudian Jibril membawaku terbang ke langit keempat. Di sana aku berjumpa seorang laki-laki. Aku bertanya, siapakah dia, wahai Jibril? NG Jibril menjawab, dia Idris NG. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi NG. Kemudian malaikat Jibril membawaku terbang ke langit kelima. Di sana aku bertemu orang tua yang rambut dan jenggotnya memutih lebat, dan aku tidak pernah melihat orang tua setampan dirinya. Aku bertanya, siapakah dia, wahai Jibril? NG Jibril menjawab, dia orang yang karismatik di tengah kaumnya, dia Harun bin Imran NG. Malaikat Jibril membawaku terbang ke langit keenam. Di sana aku berjumpa orang yang kulitnya berwarna sawo matang, tinggi, berhidung mancung dan seperti orang dari kabilah Januah. Aku bertanya, siapakah lelaki itu, wahai Jibril? NG Jibril menjawab, dia Musa bin Imran NG. Kemudian Jibril membawaku terbang ke langit ketujuh. Di sana aku bertemu orang tua yang sedang duduk di atas kursi di pintu Baitul Makmur yang setiap hari didatangi 70.000 malaikat yang tidak meninggalkannya hingga hari kiamat. Dia sangat mirip denganku. Aku bertanya, siapa dia, wahai Jibril? NG. Malaikat Jibril menjawab, dia Ibrahim NG. Kemudian Jibril membawaku masuk ke dalam surga. Di sana, aku melihat seorang perempuan yang berkulit merah agak hitam. Aku bertanya kepadanya, siapa engkau? NG. Wanita tersebut berkata, aku milik Zaid bin Haritsah NG. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kabar gembira ini kepada Zaid bin Haritsah. Ibnu Ishaq berkata, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana kabar yang sampai padaku dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kali malaikat Jibril membawa tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke salah satu langit dan meminta izin masuk, maka para malaikat penjaganya berkata kepada Jibril, siapa dia, wahai Jibril? Jibril menjawab, Muhammad. Para malaikat berkata, apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, ya. Para malaikat berkata, semoga Allah memberinya keselamatan. Demikianlah yang terjadi dengannya hingga sampai di langit ketujuh, lalu beliau menghadap kepada Tuhannya, dan Allah mewajibkan kepadanya 50 sholat wajib dalam sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku keluar dan berpapasan dengan Musa bin Imran. Ia bertanya kepadaku, berapa kali Allah mewajibkan sholat kepadamu? NG. Aku menjawab,
50 kali dalam sehari. Nabi Musa berkata, sesungguhnya 50 kali itu berarti dilaksanakan, apalagi umatmu itu lemah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah Dia memberi dispensasi sholat bagimu dan bagi umatmu. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku dan memintanya memberi keringanan sholat bagiku dan bagi umatku. Kemudian Allah mengurangi 10 sholat dariku. Kemudian aku keluar dan kembali berpapasan dengan Musa. Musa mengatakan kepadaku seperti yang dia katakan sebelumnya. Kemudian aku kembali menghadap Tuhanku dan memintanya memberi dispensasi bagiku dan bagi umatku. Kemudian Allah mengurangi 10 sholat dariku. Lalu aku keluar, kembali aku berpapasan dengan Musa dan ia kembali berkata sebagaimana sebelumnya. Aku pun kembali menghadap Allah dan meminta padanya dispensasi lagi, kemudian Allah mengurangi 10 sholat dariku. Lalu aku balik lagi dan kembali berpapasan dengan Musa yang tak pernah henti mengatakan seperti itu setiap kali aku pulang dari Allah, kembali dan mintalah keringanan. Kemudian aku kembali menghadap Tuhanku dan memintanya memberi keringanan sholat bagiku dan bagi umatku, hingga akhirnya Allah menetapkan sholat 5 waktu bagiku dalam sehari dan semalam. Kemudian aku menemui Nabi Musa, ia berkata sebagaimana sebelumnya. Aku berkata kepadanya, aku telah bolak-balik menghadap Tuhanku dan memintanya hingga aku merasa malu kepadanya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jika salah seorang dari kalian mengerjakan sholat 5 waktu dengan mengimaninya dan mengharap ridha Allah, ia mendapatkan pahala sebanyak 50 sholat yang diwajibkan.